Saya dengan Mamun Saran. Profesi saya adalah sebagai salah satu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tangerang Selatan. Yang pertama ini adalah panggilan jiwa. Saya rasa seorang petugas pemadam kebakaran tanpa panggilan jiwa sulit untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran yang mampu melakukan yang belum tentu orang bisa melakukan itu. Memadamkan kebakaran yang pertama. Lalu berikutnya adalah menangani segala bentuk laporan masyarakat terkait masalah kedaruratan juga, diantaranya adalah evakuasi. Diantaranya evakuasi hewan liar, lalu hewan melata, lalu hal-hal lainnya yang sifatnya merugikan masyarakat. Untuk kejadian kebakaran dalam skala besar, respon kami yang jelas respon time-nya itu kita standarnya di 15 menit. Lalu respon kami di lapangan pada saat terjadi kebakaran, kami melokalisir objek yang terbakar, lalu mengamankan warga sekitar yang sekiranya bisa membahayakan nyawa mereka dan mengevakuasi benda-benda yang mungkin berharga dan dipastikan itu bisa kami selamatkan. Resiko menjadi petugas pemadam kebakaran, nyawa taruhannya. Kenapa? Sementara orang pada saat melihat kobaran api itu pasti lari tunggang langgang. Sementara kami datang menuju api. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan berdiri sejak tahun 2010. Yaitu bernama Kantor Pemadam Kebakaran. Lalu beberapa tahun kemudian berubah namanya menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan. Seiring waktu berjalan, pimpinan menaikkan grade karena kebutuhan masyarakat juga, kita harus memberikan yang terbaik terkait pelayanan di bidang pencegahan bahaya kebakaran serta penanganan bahaya kebakaran. Untuk prakebakaran, untuk pencegahan adalah edukasi kepada masyarakat, menyampaikan betapa pentingnya bagaimana cara menangani api awal atau api dini. Nah, karena apa? Karena kebakaran itu tidak serta-merta langsung besar. Dari hal yang kecil dulu, lalu kita ajarkan mereka, dalam hal ini masyarakat, bagaimana cara menangani bahaya kebakaran, baik secara manual maupun secara modern. Di antaranya bagaimana cara pemadaman menggunakan karung goni, secara modern menggunakan alat pemadam api ringan atau yang disebut APAR. Nah, berikutnya untuk di sekolah-sekolah itu kami ada program yang disebut edukasi. Baik mereka datang ke kantor kami atau kami yang diundang ke sekolah mereka. Nah, nanti kami akan menyampaikan kepada adik-adik didik bagaimana caranya penanganan bahaya kebakaran secara dini. Lalu hal-hal yang memang sekiranya bisa membahayakan dan bisa menjauhkan dari kebakaran itu kami sampaikan. Demikian. Teknologi khususnya terkait tentang pemadaman itu selalu berkembang dan kami harus mengikuti itu karena kami tidak mau tertinggal juga, karena ini kaitannya menyangkut keselamatan nyawa petugas di lapangan. Oleh karena itu kami terus berlatih dan selalu mencari info terkait tentang kemajuan teknologi di bidang pemadam kebakaran. Pilihan menjadi petugas pemadam kebakaran bukan hal yang mudah, karena menjadi seorang pemadam kebakaran adalah itu panggilan jiwa. Karena apa? Ini menyangkut keselamatan nyawa. Yang saya sampaikan tadi, tidak semua orang bisa menjadi petugas pemadam kebakaran. Karena apa? Ini menyangkut jiwa sosial. Jadi dikembalikan lagi kepada pribadinya. Karena yang pertama kita harus punya jiwa menolong. Lalu kita kepekaan terhadap manusia di sekitar kita. Boleh dibilang aware terhadap bahaya kebakaran, aware terhadap orang lain yang butuh penanganan atau butuh bantuan diantaranya. Pertama, modalnya adalah
jiwanya harus kuat, mentalnya harus kuat, tentunya skillnya harus diasah. Juga untuk staminanya pun harus benar-benar orang kuat. Karena di pemadam bukan perkara mudah untuk menangani segala hal. Karena di kami tidak hanya melayani pemadaman saja, namun kami melayani segala hal tentang keluhan masyarakat. Kami pernah mengalami laporan dari masyarakat, lalu kami merespon, lalu kami sampai ke TKP, bukannya kami disambut dengan baik, namun kami disambut oleh masyarakat. Taunya masyarakat kami itu segalanya dan cepat tiba di TKP. Tapi masyarakat tidak pernah tahu, waktu yang kita tempuh itu pasti membutuhkan proses. Belum lagi akses jalan yang sempit, lalu informasi yang simpang siur, masyarakat yang notabene mereka itu SDM-nya masih kurang. Pada saat kami menangani kebakaran, namun mereka bukan membantu kami, malah menyulitkan kami. Itu diantaranya. Terima kasih Pak. Baik.